Saudara-saudara, pembahasan kita kali ini itu tentang makna simbolik bangunan gereja Katolik. Baik, kita mulai saudara. Sekitar tahun 1990-1950, tata letak gereja Katolik menyerupai teologi pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka itu sepanjang sejarah gambar sketsa interior gereja Katolik menyerupai bentuk salib karena gereja dibuat sebagai tempat dikurbankannya misa kudus. Pintu masuk utama di gereja Katolik biasanya menghadap ke arah barat. Kemudian ujung lainnya yakni sanktuari gereja tersebut diletakkan ke arah timur. Sanktuari merupakan bagian dari depan gereja yang biasanya berbentuk melingkar, yang membuat altar, kursi imam, sedelia, dan ornamen-ornamen lainnya. Dahulu kala, misa kudus dirayakan dengan mengikuti ritus yang mewajibkan imam menghadap ke arah yang sama dengan arah hadap umat. Maka itu imam dan umat bersama-sama menghadap ke timur, ad orientem. Barat merupakan arah terbenamnya matahari, sementara timur adalah arah terbitnya matahari. Tata letak gereja didesain yang mencerminkan perjalanan Kristus ketika masih di dunia. 3 pembagian ruang sirkulasi yang membagikan zoning umat menyerupai bentuk T yang memiliki 2 arti, yakni jalan keselamatan, perjalanan umat menuju kerajaan Allah, dan persatuan umat. Bagian luar gereja diibaratkan sebagai dunia luar yang penuh dengan godaan dan dosa. Kemudian kita masuk ke gereja untuk dibaptis dan menjadi anggota dari gereja tersebut. Selesainya kita dibaptis, kita menghampiri jajaran kursi umat yang dinamakan novis dalam bahasa Latin yang berarti kapal, melambangkan suatu perjalanan. Itulah mengapa jajaran kursi umat sebagai bagian paling panjang di dalam gereja Katolik. Ketika seorang Katolik mengakhiri perjalanannya, tubuhnya akan diletakkan ke dalam suatu peti yang akan diletakkan di depan altar, yakni di antara sanktuari dan kursi umat. Sanktuari melambangkan surga dan kursi umat melambangkan bumi, mencerminkan lambang permohonan izin untuk masuk ke surga. Makna sanktuari sebagai surga dan nafas sebagai bumi menjadi alasan mengapa petugas-petugas liturgi harus berlutut untuk berhormat kepada ketika naik atau turun dari sanktuari. Makna surga dari sanktuari tersebut juga dapat terlihat dari sanktuari yang merupakan bagian dari gereja yang paling terang. Bangunan gereja Katolik tidak hanya dibuat menyerupai salib, tapi juga menyerupai Kristus yang disalib. Kepalanya terletak di sanktuari yang melingkar. Maka itu banyak gereja-gereja kuno yang sanktuarinya dibangun condong mengarah ke satu sisi, melambangkan kepala Kristus yang ketika disalib miring ke arah satu sisi. Secara keseluruhan, interior yang terdapat dalam gereja Katolik berbentuk secara geometris dan simetris. Karena hal tersebut melambangkan kesempurnaan dan keagungan Tuhan
dalam menciptakan hubungannya dengan umat-umatnya. Bentuk simetris tersebut juga memiliki arti ketenangan, kekokohan, diandalkan yang merupakan sifat-sifat perlindungan yang dicari oleh umat manusia. Selain itu, penonjolan struktur geografis pada plafon mengandung arti keagungan, kebesaran, dan penghormatan kepada Yang Maha Kuasa. Struktur plafon yang tersusun vertikal melambangkan wujud bangun gereja sebagai rumah Allah. Oke, terima kasih.